Apa kabar saudaraku yang kasih Tuhan? Senang bisa berjumpa dengan saudaraku dan saya berharap saudaraku yang kasih Tuhan dalam berkat kemurahan kasih Tuhan sehat selalu dan penuh dengan sukacita oleh karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Tuhan itu kekuatanku. Kita buka di dalam Mazmur 28 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Mazmur 28 ayat 7 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita sudah sering sekali mendengar Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah menara hidupku, Tuhan adalah benteng dan perisaiku, dan masih banyak hal-hal ungkapan-ungkapan yang lain tentang Tuhan kita. Kali ini kita belajar mengenai Tuhan adalah kekuatanku. Tapi tunggu dulu saudaraku. Sebelum kita menyatakan Tuhan adalah kekuatanku, ada bagian yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya nyata bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dan bagian itu sebenarnya adalah bagian milik kita yang harus kita lakukan, dan itu terus terang saudaraku, sesuatu hal yang bukan berarti tidak bisa ya, sesuatu hal yang sukar, tapi harus kita lakukan, yaitu pada bagian terakhir. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Sampai di situ oke, tidak ada masalah, kita senang. Ya, karena kita memohon kepada Tuhan, selamatkanlah kiranya umatmu, berkatilah milikmu sendiri. Siapa yang nggak mau diberkati Tuhan? Tapi kita lihat, gembalakanlah mereka. Mulai hal itu menunjukkan kepada kita betapa sulitnya orang digembalakan oleh Tuhan. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Nah saudaraku, ketika Tuhan menggembalakan kita, Tuhan ada di depan kita dan kita harus mengikuti terus, itu gembala. Dan gembala punya tongkat, punya gada ya, gada dan tongkat ya. Gada itu berbicara tentang perlindungan kalau ada musuh, gada itu kemudian memukul, tongkat itu berbicara tentang bagaimana yang di belakang harus mengikuti dia, karena tongkat itu ada bunyi-bunyi gemerincing. Disitulah kita melihat saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menggembalakan kita harus ngikuti Tuhan. Apa yang dikatakan kita harus ngikutin Tuhan. Sebelum sampai akhirnya kita bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bagaimana caranya? Mau nggak kita digembalakan? Mau nggak kita mengikuti Tuhan? Mau nggak kita melakukan kehendak Tuhan? Sampai akhirnya kita bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Artinya apa saudaraku? Artinya kalau kita mengikut Tuhan, orang yang mengikut Tuhan itu artinya kekuatan yang ada, kekuatan yang lebih besar itu ada di depan kita. Tapi banyak juga orang yang tidak mau mengikut Tuhan karena dia punya kebebasan, punya kehendak sendiri. Aku nggak mau diatur oleh Tuhan. Ya, bagaimana sekarang kita bisa berkata Tuhan itu kekuatan? Nah, saudaraku, orang-orang yang setia, yang ada sampai dengan saat ini, kita bisa berkata, Tuhan adalah kekuatanku karena aku ada sampai dengan saat ini adalah karena Tuhan. Nah, proses untuk kita bisa berkata Tuhan adalah kekuatanku karena kita mengikut Tuhan. Itu digembalakan oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, maukah kita bisa berkata Tuhan adalah kekuatanku, tapi maukah kita digembalakan oleh Tuhan? Jika kita mau, kita bisa berkata, ya, Tuhan, Engkaulah gembalaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Karena aku mengikut Engkau, Tuhan. Kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Itulah, tidak ada pilihan lagi untuk kita mengikut Tuhan. Ya,
untuk digembalakan oleh Tuhan. Selamat berjuang saudaraku, tetap bekerja keras dalam mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.